Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika, yang saya hormati pembawa acara, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, sehingga kita terhindar dari sifat kufur dan semoga kita selalu bertafakur di alam gelap, yakni alam kubur. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Bapak Revolusi Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jalan kaki ke zaman naik Kawasaki, dari zaman naik onta ke zaman naik Toyota, dan dari zaman surat-suratan hingga zaman Facebookan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato dengan membawakan judul Penyakit Lupa pada Manusia. Lupa adalah kondisi di mana hilangnya kemampuan manusia untuk mengungkapkan kembali informasi yang telah ia terima atau yang sudah ia pelajari. Setiap manusia yang ada di dunia pasti memiliki kekurangan pikiran yang tidak diingat, yaitu pelupa. Dalam dunia kedokteran, penyakit lupa pada manusia bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya 1. Kurang tidur. Kondisi ini dapat memicu kecemasan dan menyebabkan perubahan mood sekaligus menurunkan kemampuan berkonsentrasi, sehingga menjadi salah satu penyebab utama sering lupa. Yang kedua, konsumsi beberapa jenis obat, seperti obat-obatan antidepresan dan obat-obatan antihistamin. 3. Gangguan emosi. Kecemasan, depresi, atau stres dapat membuat kita sulit menerima informasi serta tidak mampu berkonsentrasi, sehingga menyebabkan sering lupa. Yang keempat, kondisi medis tertentu. Beberapa penyakit seperti tumor dan infeksi otak, penyumbatan pembuluh darah, gangguan pada hati ataupun ginjal, penyakit tiroid, serta cedera kepala dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan dalam menerima, menyimpan, dan mengolah informasi. Yang kelima, konsumsi minuman beralkohol terlalu banyak. Yang keenam, faktor usia, dan yang terakhir, kekurangan vitamin B12. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia akal dan pikiran bagi setiap manusia, dapat mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan sifat lupa akan dialami oleh setiap manusia. Dan ini tentu ada hikmahnya. Kenapa? Karena dengan sifat lupa pada diri manusia, dia bisa melupakan kesedihan yang mendalam ketika mendapat musibah, lupa akan kemarahan yang menyebabkan perpisahan atau putusnya hubungan silaturahmi, lupa akan rasa malu karena kesalahan, dan beberapa hal lainnya yang begitu ingin manusia lupakan. Dalam kitab Ta'lim At-Ta'lim disebutkan beberapa hal yang dapat menyebabkan lupa. Di antaranya 1. Banyaknya berbuat maksiat dan berbuat dosa.
Yang kedua, sering gelisah dan sedih karena urusan dunia. Yang ketiga, banyak makan ketumbar. Yang keempat, makan buah apel masam. Apel masam yang dimaksud di sini adalah cuka apel. Yang kelima, melihat salib. Yang keenam, membaca tulisan pada nisan. Yang ketujuh, berjalan di iringan unta. Yang kedelapan, membuang kutu yang masih hidup ke tanah. Dan yang terakhir, berbekam pada daerah tengkuk. Selain membahas mengenai penyebab lupa, dalam kitab ini pun dibahas cara agar meningkatkan daya ingat kita. Di antaranya yaitu 1. Niat dan ketekunan. 2. Sedikit makan dan sholat di malam hari. 3. Membaca Al-Quran. 4. Membaca doa ketika akan memulai dan ketika sudah selesai. Yang kelima, belajar dalam keadaan berwudu. Dan yang terakhir, makan makanan peningkat daya ingat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wal akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.